Church of Beatitudes ada di Matius bab 5 ayat 1 sampai 12, yaitu 8 sabda bahagia atau khotbah di bukit. Sedangkan 5 sabda bahagia bagi Lukas ada di Lukas bab 6 ayat 20 sampai 23. Dilakukan Yesus saat orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea, dari Dekapolis, Yerusalem, Yudea, dan seberang Yordan. Matius bab 4 ayat 25. Di sini sabda bahagia diberikan sebagai undang-undang kerajaan Allah. Yesus ditampilkan sebagai Musa baru yang memberikan Taurat baru. Penginjil Matius menuliskan bagaimana Yesus mengatakan hukum Tuhan dan mengaplikasikannya dalam kerangka cinta. Berbahagialah dalam bahasa Yunani makarios, dari kata makar, artinya kebahagiaan yang tidak dipengaruhi oleh keadaan atau kondisi apapun. Sabda bahagia yang pertama adalah miskin di hadapan Allah, artinya terbuka hatinya untuk menerima anugerah-anugerah Allah dan mengharapkan campur tangan Allah di dalam hidupnya. Memiliki kerajaan surga sehingga akan menganggap apa yang dimilikinya adalah berkat Allah untuk disalurkan kepada sesama. Berduka cita menurut James Boice adalah duka cita rohani karena dosa-dosa kita, juga karena konsekuensi dari dosa-dosa kita. Duka cita kita adalah menangisi kejahatan dalam dunia yang melawan kemuliaan Tuhan. Menangisi mereka yang belum percaya kepada Tuhan karena upah dosa adalah maut. Maka karena imannya mereka akan dihibur. Yang ketiga adalah orang yang lemah lembut, mereka akan memiliki bumi. Menurut Fine, lemah lembut, ahli bahasa Yunani, mengatakan adalah sikap di hadapan Allah karena perlakuannya terhadap kita sebagai kebaikan dan kita tidak dapat menolaknya. Seperti Yesus yang melakukan kehendak Bapanya dengan sukacita. Matius bab 11 ayat 29 mengatakan, "Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan." Juga berarti mempunyai empati, simpati, peka terhadap sesama, mudah menolong dan menghibur. Karena itu dia bisa menggerakkan orang-orang di tempat itu, seperti contohnya Santa Teresia dari Kalkuta. Keempat adalah lapar dan haus akan kebenaran kerajaan Allah. Orang yang merindukan kehadiran Allah, firman-Nya, persekutuan Roh Kudus, kedatangan Tuhan kembali, mereka akan dipuaskan. Kelima adalah murah hati atau mercy dalam bahasa Inggris. Berbelas kasih adalah berbagi dengan orang lain, baik materi maupun non-materi, akan memperoleh kemurahan Allah melalui orang lain. Dalam Yohanes 1 bab 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Di sini yang keenam adalah suci hatinya, akan mengalami kehadirannya dan merasakan damai sukacita, seperti di Ibrani 12 ayat 14. Berpikiran positif, tidak berprasangka buruk, tidak mudah terprovokasi dengan hal-hal yang negatif. Ketujuh adalah membawa damai. Dalam bahasa Ibraninya, shalom. Kalau seseorang sudah didamaikan oleh Tuhan, pasti tidak ada pertentangan dalam batinnya. Dan mereka disebut anak-anak Allah, karena Allah adalah sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu sekalian. Roma bab 15 ayat 33. Kedelapan adalah dianiaya, menderita demi kebenaran, namun berbahagia karena akan menjadi warga kerajaan Allah. Sama dengan sabda bahagia ayat ketiga. Contohnya adalah para martir. Di sini mau dikatakan Tuhan memberkati orang-orang tertentu yang dianggapnya rendah atau menderita oleh dunia, tetapi disebut berbahagia. Tidak cukuplah berseru Tuhan, Tuhan untuk masuk dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku, yaitu sabda bahagia. Matius bab 7 ayat 21. Sedangkan di 1 Korintus 9 ayat 25, tiap orang menyelesaikan pertandingan, menguasai dirinya, dan menjadi pemenang. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga memberkati. Bantu like, share, and subscribe ya. Next video adalah Kana.
Tuhan yang mengubahkan air menjadi anggur, pasti sanggup memulihkan semua keadaanku. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ayo semangat. Sabda 8 Sabda